Halo, nama saya Jaisnan Mardela Granlitito. Nama saya Anita Yuwan. Halo, nama saya Novita Veranila. Halo, perkenalkan nama saya Suneng Sandino Barutu. Saya Liuson Yakobus. Hai, selamat bergabung di Fakultas Sains dan Komputer UKRIM. Perkenalkan, nama saya Hendy Budiati. Halo, selamat datang di Fakultas Sains dan Komputer UKRIM. Nama saya Gogor Setiawan. Baik, nama saya Jatmika, saya alumnus UKRIM juga. Halo para mahasiswa, nama saya Tertio Sudiono. Halo, nama saya Emerita Setiawati. Halo semuanya, nama saya Christian. Ya, nama saya Peter. Selamat pagi, nama saya Richard Tauroni Udagalung. Halo, nama saya Bima. Halo, salam kenal. Saya Surya Wirawan Wiranto. Hai, I'm Daniel. Saya dari Jerman. Halo, nama saya Faber Manjaya, biasa dipanggil Ibu Faber. Halo, perkenalkan nama saya Brigida Arinarti Tias. Saya mengajar di Viskom sudah 25 tahun. Iya, kalau tidak salah hitung, saya sudah 25 tahun di STII maupun di UKRIM. Saya sebenarnya sudah mengajar di Viskom itu sejak tahun 1987. Kalian belum pada lahir tahun. Di Viskom kurang lebih baru aja 9 bulan. Dan sebelumnya saya itu sekitar 2,5 tahun bekerja di bagian Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat. Saya sangat senang menjadi dosen itu karena ya orang-orang bilang awet muda. Ya jelas awet muda, wong ketemu orang muda-muda terus saya. Saya sekarang lebih sering ketemu mahasiswa tiap hari, kayak punya teman karena tiap hari ketemu mahasiswa yang berbeda. Jadi kayak ngapalin nama mereka, wajah mereka. Terus saya juga senang di Viskom semua dosen-dosen dapat menerima saya dengan baik, punya teman yang baru di Viskom. Kadang mahasiswa terlalu manja gitu, sehingga harus dosen ekstra harus bekerja keras untuk memotivasi mahasiswa. Melihat mereka lulus, atau yang paling senang kalau bertemu dengan mahasiswa baru karena bisa mengenal banyak pribadi dari berbagai daerah. Dukanya kalau anak-anak itu bandel, ngeyel, tidak bisa diatur. Mahasiswa yang berhasil, terutama mahasiswa yang seperti tadinya tidak punya harapan untuk bisa kuliah, lalu dia bisa kuliah, apalagi kalau kemudian dia berhasil dan setelah lulus saya dengar berita-berita bagus ketika bisa menjadi alibi. Duka itu paling banyak itu tentang mahasiswa lagi. Jadi mahasiswa yang tidak berhasil misalkan itu karena macam-macam. Ada yang karena keuangan, ada yang karena pergaulan yang tidak benar, ada yang karena ini sering sekali belakangan kecanduan games. Itu tadinya yang banyak memberi harapan kepada saya itu tiba-tiba makin mandek gara-gara kecanduan games. Itu membuat saya berduka. Di Viskom saya sudah mengajar 20 tahun. Sukanya kalau melihat apa yang kita ajarkan itu menambah wawasan mahasiswa. Bagi saya yang menarik itu adalah ketika saya mengajar kemudian mata mahasiswa terbelalak, oh ini ya sesuatu yang baru itu. Sering banget nemuin mahasiswa yang ngeyel, terus mahasiswa yang susah sekali dikasih tahu. Ada yang nggak ikut ujian, lupa nggak ikut ujian. Nilai sudah masuk lalu diprotes mahasiswa. Biasanya yang protes itu aku santai-santai aja, karena yang protes itu selalu yang nilainya jelek. Yang bagus-bagus diem-diem.
Bagi saya nilai itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana mahasiswa itu bisa mengerti materi yang saya ajarkan supaya bisa diimplementasikan ke dunia nyata atau tempat mereka kerja nantinya. Dengan menceritakan pengalaman waktu saya kuliah dulu. Ketika memberikan motivasi pada mahasiswa bahwa pendidikan itu sangat penting untuk bisa mengubah kehidupan ke depan lebih baik, bahwa belajar itu wajib, belajar itu harus. Belajar misalnya bisa mengikuti kelas bimbingan online, karena kalau kita mengharapkan materi yang disampaikan oleh dosen itu tidak akan cukup untuk menjawab semua permasalahan yang kita akan kerjakan nantinya di dunia kerja. Jadi kita mesti berinovasi, kita perlu menambah pengetahuan lagi. Mungkin saja kita bisa mengikuti kelas bimbingan online, belajar kursus, dan belajar kakak nikah dan segala macamnya. Biasanya saya jatuhkan sih ya, kalau motivasi itu biasanya saya lakukan dengan cara menjatuhkan mahasiswa. Kenapa menjatuhkan? Karena saya senang melihat mahasiswa itu jatuh, hancur. Biasanya mahasiswa itu saya dorong untuk suportif, bekerja bersama teman-temannya, membuat kelompok belajar, kemudian saya dorong mereka kalau misalnya mereka putus asa, saya dorong mereka untuk lebih berkembang lagi, saya berikan tantangan kepada mereka, kemudian saya buat mereka itu menjadi merasa berharga gitu di mata orang lain. Biasanya saya sering memberikan contoh yang pengalaman beberapa mahasiswa atau alumni yang dulunya tidak begitu semangat, terus kemudian sampai berhasil. Dan kadang juga saya dekat sama mereka, kemudian bisa berbicara dari hati ke hati dan mendengarkan keluh kesah mereka. Dengan cara memberi iming-iming teknologi atau tujuan pembelajaran untuk dapat diterapkan di pembelajaran berskala internasional melalui buku-buku ajar dan modul-modul yang saya buat. Sehingga mahasiswa merasa bahwa mereka sebagai kader, bukan hanya sebagai mahasiswa yang diperbudak oleh sistem pendidikan, tetapi lebih dari itu, agar mahasiswa menjadi kader di dalam ilmu fisika. Dosen Fiskom, ya bagi saya dosen-dosen Fiskom itu udah seperti kayak keluarga kedua buat saya gitu ya. Jadi saya pertama kali mengajar di UKRIM itu tahun 2018 ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah mengajar di tempat lain. Jadi ketika pertama kali mengenal mereka itu yang saya rasakan adalah hangat. Gokil. Dosen Fiskom baik, kooperatif, kadang-kadang malah menolong mahasiswa. Jadi yang punya kesulitan khusus justru biasanya mendatangi dosen dan kita memberikan pertolongan atau uluran tangan sesuai yang bisa kita lakukan. Menurut saya mereka hangat, kekeluargaannya baik, dosen-dosen loh ya. Mereka juga bisa mengetahui harus bagaimana saat rekan kerjanya sedang perlu bantuan. Gimana ya? Jadi dosen Fiskom itu terbagi jadi dua sebenarnya ya. Karena ada yang sudah cukup berumur dan ada yang masih muda-muda gitu ya. Yang muda-muda nanti teman-teman akan ketemu dengan ya saya masih bisa dibilang muda sih gitu ya. Saya, Pak Bima, Pak Peter, kalau kami di Fisika itu ada Pak Richard, ada Bu Eme gitu ya. Kalau pakai bahasa Jogja kami bilang itu koplak gitu. Nah itu artinya mereka itu kadang-kadang suka bercanda yang aneh-aneh gitu ya. Kalau teman-teman nanti mungkin melihat kami saling menghina itu hal yang biasa, karena memang hinaan adalah sesuatu yang membuat kami maju gitu. Jadi makin maju makin banyak hinaan. Khusus Pak Bima sebaiknya tidak usah didekati. Yang lainnya baik. Ya ini sebenarnya saya misi balas dendam ya. Semua dosen Fiskom itu baik, gaul. Cuman tolong jaga jarak dengan dua dosen ini. Yang pertama, Yuval Peter. Yang kedua, Cesan Mahendra Dito atau Pak Dito, Kaprodi Fisika.
mereka berdua itu sebenarnya dosennya kelihatannya baik tapi kejam di dalam. Cukup sering. Berisik, main handphone, terlambat. Aku sudah bilang, mari kita adakan persetujuan untuk 15 menit saja bisa ditoleransi. Kalau biasanya saya selalu mulai tepat waktu. Kalau di Ukrim rasanya saya nggak pernah ya ngusir mahasiswa. Ya dulu pernah sih, tapi bukan di Ukrim ya. Jadi biasanya kenapa saya mengusir mahasiswa? Di kontrak kuliah, di awal perkuliahan itu biasanya saya sudah menyampaikan ya aturan-aturan di kelas itu seperti apa. Misalnya saya minta untuk mahasiswa, jadi baik mahasiswa maupun dosen itu silent HP-nya. Jadi saya tidak meminta untuk dinonaktifkan, tapi saya hanya minta untuk silent saja. Supaya apa? Supaya pada saat proses belajar mengajar itu tidak terganggu gitu ya. Yang pertama saya lihat itu potensinya ya, terlebih karena di sini saya berkonsentrasi mengerjakan hal-hal di energi terbarukan, dan saya lihat potensi energi terbarukan di Indonesia cukup besar, baik itu di bidang akademisi maupun praktisi, jadi itu motivasi saya. Untuk mengembangkan daerah-daerah yang masih bisa digolong terdepan terluar. Nah, di situ visi yang begitu mulia itu kemudian mendorong saya untuk menjadi lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa terutama di bidang informatika. Mahasiswa lagi, jadi saya rasa saya ingin hidup saya itu ada arti yang bukan hanya sekedar sekarang dan bukan hanya sekedar dalam keluarga, tapi saya ingin hidup saya bisa berarti untuk anak muda. Pertama, karena hanya Ukrim satu-satunya universitas swasta di Yogyakarta yang mengadakan program studi fisika. Dan saya melihat meskipun jumlah dosen terbatas, mahasiswa juga terbatas, tetapi sama sekali tidak mengurangi kepuasan mahasiswa dalam menempuh perkuliahan di Ukrim. Sekolah lanjut di universitas ternama seperti UGM dan UNJ. Motivasi saya bahwa saya berangkat dari pendidikan yang sangat dasar, oleh karena saya dari keluarga yang juga sederhana dan saya dibesarkan juga di Ukrim. Available dalam arti apa nih? Itu masih dalam doa. Waktu, ya kalau buat mahasiswa saya pasti sediakan waktu ya. Ada sudah jadi istri saya sekarang. Oke. Mereka bercerita kegiatan mereka ketika liburan ya, mengisi waktu liburan mereka dengan mencari tambahan uang kuliah. Jangan, belum selesai aku tadi. Ya. Halo semuanya, nama saya Christian. Dan pendidikannya Anda pada kami. Cut. Sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, ulangi aja, udah bunyi. 2,000 years later. Pernah nggak Bapak traktirin mahasiswa? Traktirin mahasiswa? Pernah. Nice. Sering saya traktir mahasiswa, cuman mahasiswanya aja yang jahat, nggak pernah nganggep kalau saya traktir. I'll be back.